Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cahaya Siroh, tempat di mana kita belajar dari teladan Rasulullah. Oke, pada hari ini kita kedatangan narasumber. Kenalin dulu, nama saya Danang, dan hari ini kita mau ngomongin soal riwayat-riwayat Nabi sebenarnya yang bisa menjadi teladan dan menjadi contoh untuk umat-umat Islam dimanapun kalian berada. Dan hari ini saya ditemani oleh salah orang narasumber. Silahkan perkenalan dirinya, Kak. Okay. Manggilnya apa enaknya ya? Kak aja ya kali ya? Boleh. Boleh, oke. Kak siapa di sini? Kak Lia aja. Oke, Kak Lia. Coba kenalin diri deh, namanya siapa, terus dari mana, kayak gitu. Oke, baik. Perkenalkan Kak, aku Nurul Dahlia dari UIN Salatiga, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Dan hari ini kita mau ngebahas soal salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah umat Islam ataupun sejarah manusia bahkan, yaitu adalah kehijrahan Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih, boleh dong dijelasin sebenarnya hijrah itu apa sih, kalian? Sebenarnya hijrah itu adalah proses meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan kemaksiatan lebih tepatnya. Jadi nggak selalu, kan ada yang bilang hijrah berarti aku harus pindah tempat tuh, dari misal dari kota A ke kota B. Nah, nggak seperti itu. Jadi ketika dia meninggalkan sesuatu itu karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, nah itu disebut dengan hijrah gitu. Berarti kalau dari bahasanya sendiri nih, dari akar bahasanya sendiri tuh hijrah itu sebenarnya artinya apa sih? Hijrah adalah meninggalkan. Berarti kalau konteksnya kita bawa ke konteks Nabi, itu berarti memang beliau hijrah pindah dari satu tempat ke tempat lain ya, bukan dari konteks maksiat atau gimana nih? Ya, kalau di situ tuh Nabi meninggalkan kota Mekah untuk pergi ke Madinah. Cuman dengan istilah yang sama, hijrah itu tadi kita bisa artikan sebagai seseorang yang meninggalkan hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah ke jalan yang lebih benar, kayak gitu ya? Iya, benar. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih sebenarnya kok hijrahnya ke Madinah sih? Kenapa nggak ke kota lain gitu? Karena pertama, kenapa kok ke Madinah? Karena di Madinah itu orangnya itu yang ramah tamah gitu. Terus kenapa kok meninggalkan Mekah? Padahal Mekah kan nama kota yang sebenarnya kota itu tuh yang diberkahi Allah gitu. Tapi di situ tuh Nabi sudah berusaha untuk berdakwah. Sedangkan kaum Quraisy itu mereka mencemooh Nabi, mengejek, menyiksa, bahkan hampir ingin membunuh Nabi. Bukan hampir sih, sudah bersiasat dan sudah bersekongkol untuk membunuh Nabi. Gitu. Jadi, dan itu tuh udah diperintahin sama Allah lewat malaikat Jibril untuk pergi berhijrah seperti itu. Jadi waktu itu memang kondisinya memaksa ya, dalam tanda kutip ya, memaksa Nabi Muhammad untuk pindah seperti itu ya berarti. Iya, benar. Jadi selain mungkin ketika kita ngomongin soal orang yang ramah-ramah mungkin, ataupun itu adalah utusan dari Allah, kenapa sih sebenarnya, apa misi dalam tanda kutip ya yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah tuh, ada nggak sesuatu yang harus dilakukan di situ gitu? Ada, bahkan itu adalah sebagai tujuan beliau untuk menyebarkan dakwah. Kan misi Rasulullah adalah mengajak manusia untuk ibaratnya Rasulullah tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, selain itu juga berdakwah, menyebarkan agama Islam. Sedangkan di Madinah Rasulullah sudah menjalankan namanya dakwah sembunyi-sembunyi. Sebelumnya ada dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian ada dakwah terang-terangan. Nah, setelah kejadian itu tuh tetap saja di penduduk Mekah itu secara apa ya namanya ya, yang tadi sampai ingin membunuh Nabi, yang kayak gitu kan udah parah banget ya bahasanya ya. Nah, maka dari itu Allah memerintahkan untuk pergi ke Madinah. Jadi ke Madinah itu untuk menyebarkan dakwah, dan lebih masyarakat Madinah itu lebih menerima dengan hati lapang dan bahkan disambut gitu sama masyarakat Madinah. Berarti sebelumnya sebenarnya orang-orang Madinah tuh udah tahu ya tentang Rasul ya? Sudah, kabarnya sudah tersebar gitu. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ada beberapa orang yang orang-orang Madinah yang pergi ke Mekah terus mendapatkan informasi tentang Rasulullah gitu. Terus waktu pindah itu Nabi Muhammad bersama siapakah? Apakah beliau pindah sendiri atau gimana? Atau dibawa apa gitu? Oh, enggak. Jadi
Prosesnya sama siapa ya? Beliau pergi ke Madinah itu bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang dari kecil tuh menjadi sahabatnya Rasulullah dan sangat setia menemani dakwah Rasulullah gitu. Nah, kenapa Abu Bakar yang dipilih untuk berhijrah bareng Nabi Muhammad saat itu? Karena ya tadi yang pertama mengimani ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan banyak orang kafir Quraisy yang bilang nggak mungkin, itu pasti dongeng cerita apa kayak gitu. Tapi Abu Bakar itu termasuk orang yang langsung mengimani gitu tanpa melihat dengan jelas gitu. Karena tahu Rasulullah itu orangnya pertama jujur. Dan setiap kata-kata yang keluar dari beliau itu pasti kebenaran gitu. Jadi gak mungkin lah seorang Rasulullah itu berbohong gitu. Oke. Nah, padahal kan kalau seperti yang kita tahu ya, salah satu tugas Nabi Muhammad di Mekah kan juga untuk berdakwah di sana ya. Lah, lalu ketika Nabi Muhammad berhijrah, terus apakah ada sosok yang menggantikan di sana ataukah apa yang terjadi setelah itu di Mekah gitu? Siapa yang menggantikan sosok Rasulullah kayak gitu? Kalau pas itu kan ada namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika proses hijrahnya Nabi itu, Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya Rasulullah. Nah, beliau itu tidur di situ menggantikan Rasulullah sebagai ganti agar orang-orang kafir Quraisy itu menyangkanya Ali bin Abi Thalib adalah Rasulullah gitu. Oh, bisa gitu. Iya, jadi Rasulullah tuh Rasulullah tuh memberikan surbannya. Jadi Rasulullah punya surban warna hijau, terus dikasih ke Ali bin Abi Thalib agar dikira sama kaum Quraisy dia adalah Rasulullah. Terus Rasulullah pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib gitu. Berarti ancaman-ancaman yang tadinya ke Rasulullah tuh berpindah ya? Atau gimana itu? Iya, bahkan ketika dibangunkan itu, pas Ali dibangunkan, kan nggak tahu ya kalau itu Rasulullah ya. Kaum Quraisy nggak tahu, terus pas dibangunkan itu Ali ya takut gitu ya. Iya, pasti, namanya pasti. Orang-orang kafir kayak gitu kan. Terus takut, kemudian dibawa ke depan Ka'bah, maaf. Ke depan Ka'bah. Ya ditanya-tanya kemana Rasulullah kayak gitu. Tapi Ali jawabnya, saya tidak tahu, saya ditinggalkan ketika saya tertidur gitu. Sangat menarik sebenarnya ceritanya ya. Dan pasti akan banyak tantangan sebenarnya. Pasti akan ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika Rasulullah pindah atau berhijrah kayak gitu. Mungkin bisa ceritakan beberapa hal yang luar biasa yang terjadi, ataukah tantangan atau dampak-dampak yang terjadi supaya teman-teman, saudara-saudara muslim bisa belajar dan mendapatkan teladan dari situ mungkin. Tantangan hijrah saat ke Madinah ya Kak ya? Iya, betul. Jadi gini, ketika Rasulullah hijrah itu kan pas malam itu posisinya kan tegang-tegangnya, dan kaum Quraisy itu pada muteri rumah Rasulullah gitu loh. Jadi kayak udah dikepung gitu kan. Posisinya kan gimana ini gitu. Kemudian Rasulullah keluar dari rumah. Nah, pas kan Ali udah di dalam tadi. Terus Rasulullah mengambil tanah, terus di tanahnya tuh dilempar ke wajahnya kaum kafir Quraisy. Jadi setelah tanah itu dilempar, mereka tidak melihat Rasulullah kalau lewat gitu. Kayak jadi linglung lah bahasanya kayak gitu. Terus Rasulullah pergi tanpa sepengetahuan mereka. Itu baru satu hal tantangannya. Kemudian ketika orang-orang ke Madinah itu harus melewati beberapa jalur ya. Maksudnya biasanya kan jalur utama kan ada satu jalur besar kayak gitu. Tapi Rasulullah lebih memilih lewat jalur selatan. Jadi kan ada jalur utara, jalur selatan, apa jalur lain gitu. Nah, Rasulullah memilih jalur muter. Nah, ketika muter itu tuh lebih panjang dan lebih lama. Nah, apa tuh alasannya kenapa mengambil jalur yang lebih jauh ketimbang yang lebih dekat? Alasannya karena kalau lewat jalur utama pasti kaum kafir Quraisy tahu dan pasti langsung diserang. Nah, kayak gitu. Tapi sedangkan kalau lewat jalur muter kan lebih aman ya, betul, gitu. Betul. Nah, kemudian beliau berhenti beristirahat di Gua Hiro, Gua Sur. Gua Sur. Iya, Gua Sur. Di situ itu juga ada tantangan lagi di situ. Jadi sama Abu Bakar itu dibersihin dulu kan sebelum masuk itu, dibersihin guanya. Kenapa kok dibersihin? Karena takut ada hewan buas atau apa yang mengganggu Rasulullah. Nah, kemudian sama Abu Bakar di situ tuh ada lubang-lubang banyak gitu. Disobekin kan Abu Bakar kan orangnya pengertian lah sama Rasulullah.
disobekin, dimasukin kain-kain tersebut untuk menutupi. Kemudian ada dua lubang. Ditutup pakai apa coba? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu nih, aku nggak tahu nih. Jadi pakai itu Kak, pakai kakinya Abu Bakar. Kaki? Iya, kaki buat nutupin lubang itu. Oh, biar gak ada hewan buas atau hewan serangga yang masuk yang ya kayak gitu. Ada cerita pengorbanan juga di situ ya. Iya, ada kisah yang sangat bikin terharu sih kalau Iya, betul. Bikin mewek lah ibaratnya. Jadi malam itu Abu Bakar dan Rasulullah tidur di dalam gua dan ada lubang di gua itu yang ditutupi dengan kaki Abu Bakar. Telapak kakinya berarti yang nutupinnya. Lalu apa yang terjadi waktu malam itu? Nah, ketika itu Abu Bakar dicokot, digigit digigit sama hewan berbisa lah intinya kayak gitu. Dan sampai saking ngerasain sakitnya sampai air matanya Abu Bakar tuh menetes dan tetesannya itu mengenai Rasulullah. Nah, seketika membuat Rasulullah terbangun gitu. Nah, ketika bangun tuh Rasulullah tanya, "Kamu kenapa Abu Bakar?" gitu kan. Bahasanya gitu. Terus Abu Bakar jawabnya, "Saya tersengat, ibaratnya tergigit oleh hewan ini gitu." Kemudian sama Rasulullah diludahin. Diludahin dan seketika sembuh. Keren. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Maksudnya dengan hal yang manusia lain kira adalah sebuah hal yang kotor mungkin ya, ludah ya, tapi itu bisa menyembuhkan dan terjadi sebuah mujizat di situ ya. Keren sekali. Apakah ada cita-cita lain setelah itu? Kayaknya seru banget nih kalau kita ngikutin nih. Setelah itu kan mereka berdua, Rasulullah dengan Abu Bakar itu, beliau itu bermalam di situ 3 hari 3 malam. Dan siapa yang mengantar makan? Kita ketahui bersama bahwa yang mengantar makan itu adalah Asma binti Abu Bakar. Nah, itu adalah salah satu putrinya Abu Bakar. Jadi sebelumnya udah diamanahin tuh buat ngantar makan ke situ. Bayangin aja coba, perjalanan dari Mekah ke Gua Thur itu jauh banget. Sedangkan beliau itu adalah seorang perempuan. Perempuan tapi hebat gak tuh? Iya. Berani ke situ sendiri beratnya, terus bawain makanan. Iya, dengan segala ancaman yang ada juga sebenarnya kan. Kayak gitu. Namun ketika itu tiba-tiba Asma bingung gimana cara bawanya gitu kan. Naik gunung kan terjal ya. Iya, betul. Kemudian lepasan Asma itu melepas tali ikatannya, disobek gitu. Jadi 2, satu buat nali makanan tadi buat diangkat ke gua ke atas. Kemudian yang satunya buat nali lagi. Makanya beliau dijulukin seorang wanita yang memiliki 2 tali ikat pinggang gitu. Terus ada hal lain lagi nih yang lebih mencengangkan lagi ketika di Gua Thur. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu udah mulai mencari Rasulullah kan. Kalau ketika Rasulullah pergi kan diadakan sayembara ya. Sayembara itu barang siapa yang menemukan Rasulullah hidup atau mati lah, dia akan dapat 100 ekor unta gitu. Wow. Kan keren ya, 100 ekor unta. Ya, banyak sekali ya. Iya, banyak banget. Nah, kemudian sama kaum Quraisy itu udah posisinya itu udah di atasnya. Jadi kan mungkin posisi gunungnya gimana kan kita juga belum tahu ya. Jadi posisinya tuh mereka itu udah di atasnya, sedangkan itu lubangnya tuh kalau mereka mungkin ngintip atau noleh ke bawah aja tuh udah, oh ini Rasulullah gitu. Tapi Masya Allahnya tuh Allah tuh jaga Rasulullah dan Abu Bakar tuh dengan penjagaan yang bener-bener kita nggak bisa bayangin lah. Jadi Rasulullah tuh sampai nggak kelihatan sama orang-orang Quraisy. Iya. Wow. Padahal udah tinggal noleh gitu doang ya. Tapi nggak kelihatan. Itu benar-benar mujizat lagi ya. Ternyata banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Dan banyak sekali kisah pengorbanan di baliknya sebenarnya. Maksudnya orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad melindungi, ada yang berkorban untuk mengantar makanan, bahkan ada hal-hal yang di luar nalar kita terjadi ketika Rasulullah terancam, masih dilindungi sama Allah kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak hal-hal yang ada Kak? Nah, jadi kan udah selamat tuh dari ancaman kafir Quraisy. Terus mereka berdua, Rasulullah dengan Abu Bakar, jalan lagi. Jalan di suatu ya mungkin kayak
ada orang yang kafilah ya namanya ya, apa ya, pokoknya ada tenda lah. Jadi biasanya tenda itu ada orangnya, terus orangnya menjamu orang-orang yang melewat gitu. Nah, posisi itu tuh ketika itu ada pemiliknya itu memiliki domba, tapi kurus kering gitu kan. Rasulullah sama Abu Bakar tuh bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang untuk dapat kami makanin, berarti kayak gitu. Tapi si perempuan itu bilang, kalau kami memiliki sesuatu apapun pasti kami berikan, tapi kami dalam kondisi tidak ada gitu. Nah, kemudian tapi kami memiliki domba gitu. Terus sama Rasulullah, boleh nggak domba itu kuperas gitu loh air susunya gitu katanya. Terus boleh silahkan gitu. Terus diperas sama Rasulullah, benar-benar airnya tuh deras dan bisa dibuat minum sampai sisa gitu. Dibuat minum banyak orang atau ya sama Rasulullah sama Abu Bakar, kemudian masih sisa untuk si perempuan itu dan suaminya ketika datang. Ya. Gitu. Itu mujizat lainnya ya, keren banget sih gitu sih. Tapi kalau kita ngomongin soal hijrahnya Rasulullah ya, nah pasti itu kan berdampak untuk banyak orang ya, termasuk orang-orang yang ada di Mekah atau bahkan untuk orang-orang yang di Madinah juga kan kayak gitu. Nah, bisa nggak ceritain dampak-dampak atau reaksi orang-orang di sekitarnya Rasulullah kala itu? Kalau untuk orang-orang Madinah ya reaksinya tuh mereka bahagia, gembira gitu karena kedatangan sosok yang mulia, karena keistimewaan Rasulullah itu udah terdengar sampai telinga orang-orang Madinah gitu. Nah, ketika Rasulullah datang, udah sampai nih, cerita singkat aja ya. Sampai ke Madinah gitu. Orang-orang Madinah menyambut, jadi kayak jejer-jejer ya mungkin ya, beberapa orang itu menunggu. Ada yang sebelum Rasulullah datang itu menunggu sampai terik matahari gitu. Bayangin aja gitu. Emang ada ya orang yang rela menunggu orang yang maksudnya bayangin aja, itu kan sama manusia ya. Kalau nggak karena keistimewaan dari Allah nggak mungkin kan ditunggu. Nah, jadi emang benar-benar keistimewaannya itu begitu dahsyat gitu loh. Dari kelembutan, dari akhlaknya, dari jujurnya, amanahnya, pokoknya banyak keistimewaan Rasulullah yang benar-benar kalau kita orang yang ngiranya pertama kali lihat Rasulullah akan tertegun, wih masya Allah gitu. Iya pasti. Nah selain mereka bangga, mereka bahagia pasti ya dalam menyambut Rasulullah ketika beliau hadir gitu. Nah setelah itu apa sih sebenarnya yang dilakuin Rasulullah di Madinah setelah beliau sampai di sana? Oke. Jadi ketika Rasulullah sampai di sana, beliau langsung mendirikan sholat dulu. Jadi beliau kan ke masjid, membuat masjid namanya Masjid Quba. Oke, masih ada nggak ya sampai sekarang tuh masjidnya? Kayaknya kalau kita searching bisa ada. Bisa ada ya. Oke. Dan kalau ke sana pun mungkin masih ada. Ya, atau paling enggak jejak-jejaknya lah ya. Nah, beliau membuat Masjid Quba itu masjid pertama yang didirikan di Madinah. Gitu. Nah, kemudian itu aja sih Kak. Itu aja ya. Nah, oke, kita tadi udah belajar cukup banyak tentang ceritanya, tentang riwayatnya bagaimana Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah gitu kan. Nah, mungkin untuk mengakhiri percakapan kita kali ini, kita mau belajar, kita mau menjadikan Nabi Muhammad teladan gitu. Makanya sebenarnya apa sih dampak paling besar untuk umat Islam dari kehijrahan Nabi Muhammad? Dampak paling besar adalah meluasnya Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, berawal dari Madinah. Madinah itu kotanya ilmu, dan Madinah itu disebut Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Yang artinya? Madinah kan artinya kota tuh, kalau bahasa Arab ya. Madinah itu kota. Nah, Munawwarah tuh bercahaya. Jadi kota yang bercahaya gitu. Sampai Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, emang sebelum meninggalkan Mekah, benar-benar meninggalkan Mekah dan masih melihat Mekah itu dari lubang gua Thur tadi, entah lubang atau melihat secara nyata ya. Nah, beliau tuh sebenarnya sedih gitu karena meninggalkan kota yang diberkahi Allah gitu. Saking sedihnya tuh Rasulullah sampai berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah itu intinya menjadi kota yang berkah dan lebih intinya keberkahannya tuh lebih daripada kota Mekah gitu. Oke. Maksudnya kita bisa belajar bahwa mungkin waktu itu
Rasulullah juga sedih meninggalkan Mekah ya. Cuman sebenarnya Allah tuh udah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih baik betul. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita juga seringkali seperti itu ya. Kita sedih untuk melepaskan sesuatu, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Allah udah siapin buat kita kayak gitu ya. Gitu. Kayak di Al-Quran kan ada yang terjemahnya gini ya. Mungkin ini aku nerangin aja bahasanya. Sesuatu yang menurutmu baik itu belum tentu baik menurut Allah gitu. Dan sesuatu yang menurut kamu buruk itu bisa jadi itu baik menurut Allah gitu. Jadi ketika kamu meninggalkan sesuatu itu karena Allah, ya insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Amin, gitu. Amin. Nah mungkin untuk menutup obrolan kita saat ini, ada nggak sesuatu yang mau kalian nih sampaikan untuk para pendengar atau untuk teman-teman muslimin kita di luar sana yang kita bisa pelajarin dari obrolan kita hari ini? Mungkin pertama ya. Pertama coba deh baca Sirah Nabawiyah. Nah kayak gini nih contohnya. Maaf. Ini Sirah Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Sofie Rohman Al-Mubarakfuri. Nah itu dia. Ini isinya tuh tentang riwayat hidup Rasulullah sebelum Rasulullah lahir dan setelahnya. Ada saran lagi nggak apa yang harus dilakuin sebenarnya? Jadi jangan cuma baca doang ya, jadi dipahami gitu. Karena ketika kita baca sirah Nabi itu kita akan menemukan sebuah keindahan gitu. Pasti. Keindahannya nggak cuman ya kan, kalau kita baca dongeng kan jadi pengalaman doang atau jadi betul. Wawasan doang, tapi kalau ini enggak. Kisahnya Nabi itu jadi ilmu, jadi menguatkan keimanan kayak gitu. Jadi benar-benar pokoknya kalau kamu belajar atau baca sirah Nabawi ya, kamu akan ketemukan akhlaknya, ketemukan sih. Iya paham. Kamu akan temukan akhlak pribadi manusia termulia, dan mungkin gak akan ada orang seindah itu, sebaik itu, semasya Allah itu. Gitu. Jadi kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita semua sebenarnya dalam menjalani kehidupan. Gitu. Betul. Maksudnya banyak sekali cerita-cerita yang akan membuat kita kagum dengan keindahannya, dengan kemuliaannya seperti itu ya. Dan gak cuman kagum Kak, kamu bisa jatuh cinta sama Rasulullah kalau baca itu. Pasti. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Oke, kita sudahi podcast hari ini dan kita udah belajar banyak banget tentang Rasulullah. Jangan lupa dengerin terus episode-episode berikutnya ya. Insya Allah. Ketemu lagi dengan saya Danang dan Kak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.